Saya katakan tadi, rumah itu gambaran kita. Hujan dan banjir gambaran masalah. Maka kalau ada orang hancur, menyerah, putus asa karena masalah, jangan salahkan masalahnya. Itu karena salah orang itu sendiri. Kenapa dia bodoh? Supaya saudara menjadi orang yang berdiri teguh di tengah masalah, jadilah orang yang bijaksana. Orang itu akan bijaksana jikalau dia tetap setia melakukan tugasnya. Ketika kita setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana jikalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya. Saudara, untuk kita bisa menjadi bijaksana, jadilah orang yang mendahulukan kasih terhadap Tuhan, terhadap sesama. Amin. Orang yang selalu mengusahakan kasih. Ingat, kasih itu murah hati, lemah lembut, ya, tidak mengungkit kesalahan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak bersuka cita di atas penderitaan orang lain, itu kasih. Maka kita akan bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia, lalu hidup beribadah dan dalam kekudusan. Jadi kita akan bijaksana jikalau kita meninggalkan keinginan daging. Sebaliknya saudaraku, kita akan menjadi bodoh kalau kita masih melakukan keinginan-keinginan daging. Anak Tuhan kalau bodoh, dia tidak akan bisa menerima berkat yang dari Tuhan. Karena kalaupun dikasih, dia bisa buang lagi. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Keinginan-keinginan duniawi, apalagi yang masih terus melekat dalam diri kita. Kemalasan, kebodohan, hawa nafsu, percabulan, perzinahan. Apalagi yang terus sakit hati, akar pahit, kecewa, marah-marah, ngomong kotor dan lain sebagainya. Tidak mau melayani, tidak mau berdoa. Keinginan daging lebih menyukai bantal guling daripada berdoa misalnya. Nah ini, kalau kita masih mengikuti itu, maka yang ada kebodohan, bukan bijaksana. Tapi kalau kamu berani lompat dari tempat tidur, langsung mandi bila penting jam 5 pagi, lalu saudara berdoa. Walaupun sudah mandi, masih ngantuk lagi, cuci mata, berdoa terus. Saya yakin engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Di tempat pekerjaan kamu dicari dan dibutuhkan. Kamu mau mengundurkan diri, bilang emang kurang ya gajinya. Kalau orangnya bijaksana mau mengundurkan diri, oh kurang ya, apa yang kurang? Kenapa? Tapi kalau dia tidak bijaksana, aku mau begini, oh silakan. Kenapa enggak dari dulu? Karena bodoh. Karena parasit. Orang bodoh ini jadi parasit saudara. Hidupnya selalu mencari keuntungan sendiri. Tapi orang yang bijaksana membuat hidup orang lain beruntung. Amin. Katakan kiri kanan, jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana. Supaya kamu membuat aku beruntung. Kalau suami istri hidupnya bijaksana, suami istri merasa saling menguntungkan. Suaminya merasa beruntung punya istri yang seperti ini, istrinya merasa beruntung punya suami yang seperti ini. Nah, coba yang ada suami istri di sini coba tanya, beruntung nggak dapatin aku? Hai, Besti, haleluya. Tolong ya, jangan ditanya istri orang, istri sendiri. Orang yang bodoh itu, dia susah menerima nasihat. Kalau dikasih nasihat selalu menyerang, membalas. Supaya dia selalu merasa benar. Jadi orang bodoh itu bukan kelihatan bodoh, kelihatan merasa pintar. Orang yang tidak bisa dinasehati, tidak bisa dikasih tahu. Mungkin dia punya alasan A, B, C, dan D. Walaupun kamu merasa pintar, sesungguhnya kamu orang bodoh. Mendengar firman, tidak melakukan, bodoh. Kalau dia bodoh, apa jadinya hidupnya? Rumah itu jadi rusak dan hancur, rubuh. Karena diterpa hujan dan banjir, karena rumahnya didirikan di atas pasir. Saya katakan tadi, rumah itu gambaran kita. Hujan dan banjir gambaran masalah. Maka kalau ada orang hancur, menyerah, putus asa karena masalah, jangan salahkan masalahnya. Itu karena salah orang itu sendiri. Kenapa dia bodoh? Jadi kalau ada orang menghina engkau lalu kau sakit hati, salah siapa? Katakan, itu karena dia bodoh. Selama ini kita sering tembak orang lain kan. Saya begini karena dia Pak. Saya menjadi tidak berbuat apa-apa karena dia Pak. Saya sakit-sakitan. Tidak salah ramakan karena suamiku Pak. Semua karena dia Pak. Hei orang bodoh.
Kenapa kamu masih bertahan dalam kebodohanmu? Katakan kiri kanan, aku tidak bodoh lagi mulai hari ini. Jadi kalau rumah itu dilanda banjir lalu roboh, itu karena kebodohan. Kalau hidupmu jadi hancur karena omongan orang lain, karena masalah yang terjadi, karena suami yang maki-maki, karena mertua yang merendahkan, lalu kamu putus asa, kamu orang bodoh. Tapi kalau kamu bisa berdiri teguh, karena apa? Kamu selalu dengar firman dan selalu belajar melakukan, kamu orang yang bijaksana. Maka hidupmu bukan tergantung orang lain, tapi hidupmu antara hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang menentukan.